Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfiananto, biasa dipanggil Lutfi. Saya berasal dari kelas SI 4507 dengan NIM 12022130110. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya dari mata kuliah Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal dengan judul Metode Manajemen Waktu yang Efektif di Dunia Perkuliahan. Hal yang melatar belakangi saya membuat video ini karena saya berpikir kalau manajemen waktu merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Jika kita mempunyai skill manajemen waktu yang baik, otomatis kita memiliki kemampuan untuk merencanakan serta menggunakan waktu seefektif mungkin. Di dunia perkuliahan pasti tidak asing lagi dengan manajemen waktu, karena kita dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Lalu, untuk contoh kasusnya adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, di mana seringkali jadwal kuliah saya bentrok dengan agenda organisasi, yang mana hal itu terkadang membuat saya stres dan juga keteteran. Nah, tapi sebenarnya apa sih manajemen waktu itu? Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Lalu menurut Widya Stuti, manajemen waktu adalah kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut. Nah, dari kedua definisi menurut ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa manajemen waktu adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengatur dan juga merencanakan kegiatan kita agar waktu yang kita miliki lebih optimal. Nah, selanjutnya mengenai metode manajemen waktu. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan metode Eisenhower. Metode ini diciptakan oleh seorang panglima tertinggi di NATO yang bernama Dwight D. Eisenhower. Awal mulanya yaitu karena Dwight terus-menerus membuat keputusan yang sulit tentang tugas mana yang harus dia fokuskan di setiap harinya. Hal ini akhirnya mendorongnya untuk menciptakan metode Eisenhower ini sendiri yang sudah terkenal di dunia, yang saat ini membantu kita memprioritaskan berdasarkan urgensi dan juga kepentingan. Metode ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama adalah do first, lalu ada schedule, yang ketiga ada delegate, dan yang terakhir ada eliminate. Yang pertama ada do first. Pada bagian ini isinya tugas-tugas yang urgent sekaligus penting dan harus dikerjakan pada saat itu juga. Seperti contoh, tugas kuliah yang memiliki deadline hari itu juga pada pukul 29.59. Yang kedua adalah schedule. Pada bagian ini isinya tugas yang penting tetapi tidak urgent. Seperti contoh, yaitu mengerjakan tugas besar dari beberapa mata kuliah. Kalian tidak harus mengerjakan pada saat itu juga sampai selesai, namun bisa dijadwal dan juga dicicil. Yang ketiga yaitu delegate. Pada bagian ini isinya yaitu tugas yang urgent tetapi tidak penting. Seperti contoh, terdapat teman yang meminta bantuan mengerjakan suatu tugas yang memiliki deadline yang mepet. Dan yang keempat yaitu eliminate. Pada bagian ini isinya tugas yang tidak urgent sekaligus tidak penting. Seperti contoh, menonton TV dan juga bergosip dengan teman. Selanjutnya mengenai prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu menentukan skala prioritas sebelum mengerjakan sesuatu. Yang kedua, membiasakan diri untuk disiplin sekaligus menghargai sebuah waktu. Yang ketiga yaitu membuat to-do list dan juga menjadwalkannya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan diri untuk lebih peka lagi terhadap waktu.
Nah, jika kita memiliki skill manajemen waktu yang baik, otomatis akan mendapat banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, menjadikan seseorang menjadi lebih disiplin. Nah, langkah awal dari manajemen waktu yaitu membuat daftar tugas sekaligus menentukan skala prioritasnya di setiap harinya. Otomatis, dari hal tersebut akan menjadikan seseorang lebih disiplin dalam mengerjakan suatu tugas. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Dengan manajemen waktu yang baik, maka segala kegiatan akan terstruktur dan meminimalisir kegiatan yang bentrok satu sama lain, sehingga akan mengurangi rasa stres dalam diri seseorang karena hidup terasa sudah tertata. Yang ketiga yaitu lebih fokus. Manfaat lain yaitu menjadikan seseorang bisa lebih fokus lagi dalam mengerjakan suatu tugas, karena segala tugas maupun pekerjaannya sudah disortir berdasarkan mana yang lebih penting, sehingga seseorang dapat lebih fokus lagi mengerjakan suatu tugas mana yang lebih penting daripada tugas yang lainnya. Yang keempat yaitu memiliki banyak energi untuk waktu luang. Dengan menggunakan skill manajemen waktu yang baik, tentunya akan membuat list seluruh tugas dan juga menjadwalkannya kapan tugas itu akan dikerjakan. Dari jadwal tersebut, kalian bisa lebih leluasa lagi untuk menentukan waktu luang yang akan kalian gunakan untuk refreshing, sehingga kalian bisa lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan waktu luang tersebut. Oke, kesimpulan dari video ini adalah manajemen waktu merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan oleh setiap orang, khususnya seorang mahasiswa, karena dengan adanya keterampilan manajemen waktu yang baik akan memiliki banyak manfaat untuk orang tersebut. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengurangi rasa stres, memiliki banyak energi untuk waktu luang, dan menjadikan seseorang lebih disiplin lagi. Lalu saran yang bisa saya berikan yaitu mulai membuat to-do list. Kalian bisa menggunakan beberapa platform seperti contoh ada Notion atau menggunakan notes di HP. Lalu lakukanlah scheduling. Biasanya saya menggunakan Google Calendar untuk menjadwalkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.